Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah pagi ini Allah mampukan kita untuk masih tetap diberikan usia, masih juga diberikan kesehatan, kemudian tetap eksisnya iman, sehingga usia dan kesehatan tersebut bisa kita gunakan dengan mengawali hari ini, hari kita di hari Ahad, dengan ketaatan-ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rangkaian ketaatan yang kita lakukan, baik itu sebelum subuh dengan qiyamnya kita, istighfarnya kita, salat subuh, kemudian amalan-amalan lain penyerta di hari ini, Allah berkenan untuk menjadikan sebagai sebuah amalan salihan mutaqabbala, amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak yang Allah muliakan, tahun 1976 publik di dunia dihebohkan dengan sebuah karya yang mencengangkan, ditulis oleh sosok yang bernama Michael H. Hart, tentang 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Konon katanya buku ini ada edisi revisiannya di tahun 2012. Ketika awal kemunculan, Michael H. Hart yang notabene seorang fisikawan, ahli fisika, ilmuwan, tetapi senang mengoleksi buku-buku sejarah, biografi dan yang lain sebagainya, senang research, ya, melakukan penelitian dan observasi. Ketika menjelaskan tentang 100 tokoh yang berpengaruh dunia, ternyata tokoh nomor 1 adalah sosok mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang luar biasa, Pak. Apa yang luar biasanya? Sebelum buku tersebut dicetak, dipublis, rilis, kemudian disebar menjadi sebuah buku konsumsi publik, Pak, para ilmuwan atau orang-orang yang berkompeten dari lintas bidang ilmu dikumpulkan untuk mempanelkan buku tersebut. Ternyata luar biasa apa yang menjadi respon sebelum buku tersebut terbit, masih berupa manuskrip, Pak. Masya Allah, pada waktu itu Michael H. Hart menuai banyak kritik dengan mencantumkan atau ketika mencantumkan sosok mulia bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang nomor 1. Yang notabene Michael H. Hart tersebut bukan seorang muslim, Pak. Bukan seorang muslim, tetapi mencantumkan Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok berpengaruh nomor 1. Tentu saja ketika para panelis pada waktu itu atau kritikus karya pada waktu itu memandangnya merupakan sebuah bagian dari buku sampah. Banyak protes-protes kenapa sosok penipu katanya, pendusta, pembohong, bahkan penumpah darah Sang Muhammad, karena mereka tidak tahu keharusan ketika menyebut nama Muhammad harus diikuti atau baiknya diikuti dengan sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sebagai sosok nomor 1. Kita ketahui bahwa agama samawi baik Yahudi maupun Nasrani tidak mengakui kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eksistensinya diakui, Pak, tapi tidak diakui sebagai sosok nabi. Bagaimana kredibilitasnya, pengaruhnya di dunia diakui, tetapi tidak mau dan enggan mengakui beliau sebagai sosok nabi. Menuai kritik, Masya Allah. Pertama, banyak hal yang menyebutkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penipu katanya. Banyak
di dalam panel buku tersebut sebelum resmi dibukukan. Ternyata ikhwatiman rahimakumullah, Michael H. Hart dengan objektivitas pengetahuannya bisa membungkam mereka semua. Kalau kecenderungannya terhadap mempertahankan teologinya, ideologinya mungkin menentang. Tetapi kalau yang ditujukannya adalah objektivitas karya, Michael H. Hart menyampaikan, pertama, tidak mungkin ajaran Muhammad itu bohong. Kalau ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bohong, dulu ketika awal diperkenalkan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, gampang sekali untuk diterima oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Dan hal yang bohong tidak mungkin bisa diterima, kata Michael H. Hart ini. Yang kedua, mana mungkin sosok mulia bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pembohong, dan tidak mungkin ajarannya adalah ajaran yang bohong. Ketika Islam pada waktu itu dengan sangat mudahnya menyebar, bukan hanya di Jazirah Arab, menyebar ke Afrika, geser sedikit ke Eropa, sampai masuk ke Asia, Pak, Masya Allah. Pada waktu itu para panelis ilmuwan dari berbagai atau dari lintas disiplin ilmu berpikir, oh iya, luar biasa Pak, bagaimana persebaran Islam pada waktu itu sangat sporadis, sangat masif. Nah, selanjutnya, bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta dan ajarannya adalah ajaran yang dusta, ketika banyak orang-orang yang siap mati ketika sosok mulia bernama Muhammad dihina, diejek, gitu kan ya? Luar biasa kan Pak? Tika pungkur dugi ka ayeuna banyak para atau orang-orang yang militan Pak. Banyak orang-orang yang militan yang siap mati untuk mempertahankan kemuliaan citra dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika apa yang menjadi tanggapan, anggapan, kemudian lemparan opini yang menentang pembubuhan atau pencantuman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di urutan pertama menjadi sosok paling berpengaruh dunia, semuanya terbungkam Pak. Fakta-fakta tersebut diakui Pak. Ya, bagaimana masifnya menyebar agama Islam. Bagaimana agama Islam sangat mudah untuk diterima walaupun Arab jahiliyah dulu sangat militan untuk mempertahankan agama nenek moyangnya. Kemudian pada waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW masa awal di dalam dakwahnya, kemudian banyak yang membahayakan nyawanya, siap untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai dead or alive, mencek orang namanya wanted gitunya. Sasaran pertama yang diinginkan para sahabat pada waktu itu menjadi sosok yang siap untuk pasang badan. Ya, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai rela untuk menggantikan posisi di tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu untuk menghindari sergapan, ya, untuk mengelabui lah orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu ingin membahayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Militansi lahir tidak mungkin kalau berdasarkan sebuah kebohongan, Pak. Jadi khotibah rahimakumullah yang dipandang oleh Michael H. Hart bagaimana peran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperbaiki urusan peradaban. Orang-orang di luar Islam mereka mengakui bagaimana akhlak mulia dari orang-orang Muslim yang betul-betul konsisten dengan keislamannya. Seolah-olah atau menjadi sebuah indikasi dakwah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akhlak itu sukses, Pak. Dulu di zaman jahiliyah yang namanya pembunuhan, perang, cek bahasa orang mas senggol bacok teleres di zaman Arab jahiliyah membulu. Atau yang namanya menyelesaikan masalah hiji hao kadua gaplok teleres sebelum datangnya Islam. Bagaimana posisi kaum perempuan sangat dihinakan sebelum datangnya Islam.
Ya, dijadikan sebagai hadiah, persembahan gitu kan ya, Masya Allah. Ya, bagaimana kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahadahum bil unsa walla mustakbira dhalla wajhahu muswaddan wa huwa kadzim. Ketika diberikan kabar gembira, oh putra nate pi istrieun ye, atau tapi ketika borojol ternyata istri, wah, wajah orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu menghitam saking menahan malu, Pak. Ketika muncul Islam, bagaimana posisi seorang perempuan itu dimuliakan. Dan hal ini diakui oleh peradaban. Ikhwatu iman rahimakumullah. Objektivitas seperti inilah yang diakui ternyata bukan hanya oleh orang Islam saja, tetapi oleh orang-orang di luar Islam, apalagi kaitannya dengan eksistensi keberadaan Islam untuk memperbaiki peradaban. Maka Masya Allah Pak, luar biasa. Kabuktosnya beberapa bulan yang lalu, hampir 1 bulan yang lalu, Presiden Perancis namanya Macron gitu ya, Masya Allah, test case lah, membuat sebuah test case. Coba umat Islam masih militan tuh kecintaanana terhadap sosok mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deroy didamel karikatur. Awal nama kegiatan pembelajaran KBM di kelas gitunya, seorang guru dan atau seorang dosen menyampaikan tentang kritik terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihina habis-habisan. Aya mahasiswa nate anu seorang muslim diudag nepi ka mana wae oge gitunya. Di kawitan harita pemerintah Perancis memandang wah kasus tersebut, sampai reaksi nate apa? Membuat karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, anu ngarespon nate sanes orang Perancis hungkul. Ya. Sanes bilateral, sanes multilateral hungkul Pak, ngancam nate, tapi seluruh dunia bereaksi terhadap hal tersebut, Masya Allah. Nah, ini bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak padam militansi dan kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan boikot di mana-mana laras banyak. Teu kayak ngaleueut naon merek tut disensornya, contoh nanti gitunya. Tekenging naon deterjen eta tekeng dileueut nya larasnya. Deterjen eta mah sans dileueut nya. Tekeng nganggo deterjen naon gitu kan nya. Oh, naudzubillah min dzalik, Pak. Respon reaktif yang spontan bahkan dugi ka ayeuna ge masih kene. Masya Allah, luar biasa. Nah, apa yang ada di benak kita, Pak? Ketika sosok mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, dilecehkan, digambar oge teu kengingnya banyak. Contoh bade ngagambar Nabi Muhammad dengan visual anu kasep, kenging teu Pak? Teu kenging. Ieu mah sanes anu kasep deui, luar biasa. Karikaturnya sangat menghinakan, sangat merendahkan, bahkan menyiratkan satu hal yang sangat buruk. Mau tidak bereaksi seperti apa? Masya Allah Pak. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ketika dasarnya kebencian, maka akan memandang sosok mulia bernama Muhammad SAW seperti itu, orang non-muslim. Tapi kalau dasarnya objektivitas, diakui ataupun tidak, diimani ataupun tidak, pasti mereka mengakui bagaimana mulianya, bagaimana berpengaruhnya. Ya, zaman ayeuna seueur nu namina influencer ya, orang-orang yang mempengaruhi, influencer lah, motivator lahir, kan ya? Atau advisor, seueur aya nama konsultan gitu kan ya, istilah-istilah aya nama cita-cita teh influencer atau content creator gitu kan ya, aya nama kapungkur waktos bapak-bapak paling banter duit ke abdi lah sang angkatan usaha deden. Ketika ditaros cita-cita paling polisi, tentara, naon aya nama henteu Pak benten hoyong jantan naon YouTuber, influencer gitu kan ya. Kapungkur mah teu aya list daftar cita-cita eta teh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nya. Nah, tes case eta Masya Allah karaos di ayeuna. Orang muslim ketika nabinya dihina, apa yang terjadi, Pak? Ya. Agamanya dihina, nabinya dihina, reaktif. San serapin hungkulnya reaktif teh.
Ikhwatu iman rahimakumullah. Bereaksi, Pak. Tapi kadang-kadang awas, ada satu kritik internal yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Ketika Allah dan Rasulnya dihina, kita tidak suka, bereaksi, protes untuk memperlihatkan keimanan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kritik internal terhadap diri. Ada karakter kriteria seorang muslim yang mencoba untuk menipu Allah dan Rasulnya. Cek Al-Quran surat Al-An-Nisa 142. Cek bapak-bapak ayo nama An-Nisa 142, cek gitu kan ya. Lihat kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik mereka coba menipu Allah wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang menipu mereka. Masya Allah. Kata khada'a, yukhadi'u sama yu'dhu, ada yu'dhu. Di dalam redaksi yang lain mah yu'dhullaha wa rasulahu. Yu'dhu apa? Menyakiti. Padanan kata ada yu'dhi, hartosna menyakiti, sama padanannya konotasinya sama-sama negatif dengan khada'a yukhadi'u. Artinya naon? Menipu, na'udzubillah. Ternyata ada jiwa seorang muslim yang bergeser kriteria karakternya menipu Allah. Bagaimana ketika seperti apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika tiap kali sholat tidak menghadirkan semangat, dilakukan dengan malas. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Disebut sebagai orang yang coba untuk menipu Allah katanya, Pak. Hati-hati. Inilah pekanya Islam, Pak. Sekecil apapun kemungkinan-kemungkinan untuk disamakan dengan mereka, mau tidak, Pak, disamakan dengan orang di luar Islam? Tidak. Apalagi di dalam Al-Quran surat Al-Fathu ayat terakhir ayat 29. Orang yang diakui sebagai orang yang penyerta Nabi Muhammad SAW apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Keras terhadap orang kafir, tidak mau sama dan tidak mau disama-samakan. Ketika mereka punya karakteristik sering menghina, menyakiti Allah dan Rasulnya, hati-hati kata Allah. Karakter kita kalau tidak hati-hati dianggap sebagai orang yang menipu Allah dan Rasulnya, menyakiti Allah dan Rasulnya. Ketika yang pertama, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Cara kita melaksanakan sholat bisa dianggap sebagai orang yang menipu Allah, menipu Rasulullah SAW ketika tiap kali sholat tidak menghadirkan semangat, dilaksanakan dengan cara bermalas-malasan. Na'udzubillah. Dulu saya sudah menjelaskan ya, untuk seorang muslim ada 3 hal yang tidak boleh hilang, Pak. Tidak boleh menghilangkan Allah, tidak boleh kehilangan semangat, tidak boleh kehilangan harapan. Ini akhlak seorang muslim. Libatkan Allah, lakukan dengan semangat, munculkan optimisme dalam ibadah apapun itu. Apalagi ketika berkata atau berbicara tentang harapan Allah terhadap seorang muslim, Pak. Kaitannya dengan urusan ibadah. Di dalam hadis qudsi, riwayat Imam Bukhari dijelaskan. Jadi Allah pernah berfirman yang disampaikan kembali oleh malaikat. Apa kata Allah? Tafarragh li'ibadati. Lafadznya tafarragh, luangkan, kosongkan, sayogikeun waktos li'ibadati untuk beribadah kepadaku. Tekeng papuket, sareng aktivitas yang lain dilakukan dengan minimalis. Saur bahasa Sunda nama puraga tanpa kadenda gitu kan ya. Hanya menggugurkan kewajiban. Komo upami disarangan ku rasa malas. Karena apa? Karakteristik seperti ini dianggap sebagai upaya untuk menipu Allah. Di dalam ayat yang lain mencoba untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka perbaiki ritme sholat kita, Pak. Ketika kita nggak setuju tuh sama Chef Macron gitu kan ya, si Ujang Macron, orang Parancis, orang Puntas, anu membuat visual terhadap karikatur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ngahina, cina gitu kan ya, cek urang teh.
ada satu karakter kriteria yang harus kita perbaiki terkait dengan cara kita melaksanakan sholat. Bahkan salah-salahnya kita dianggap sebagai orang yang apa, Pak? Coba untuk menipu Allah. Na'udzubillahi min dzalik, Pak. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanti-wantikan kepada kita. Makanya munafik itu, orang-orang munafik itu bukan orang di luar Islam, Pak. Tapi orang Islam tapi karakternya menyimpang. Ya. Karakternya menyimpang. Nauzubillahi min dzalik. Allah hoyongna sapertos kieu, malah dilakukan sapertos kitu. Menyakiti Allah atau tidak? Menyakiti Allah. Jadi kata Allah tadi di dalam hadis qudsi, tafarragh li ibadati, luangkan, kosongkan, khusyuk, fokus, totalitas, dedikasikan waktu tertentu untuk beribadah kepada Allah. Mala'tu sadraka ghinan wa asuddu faqraka. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutupi celah kefakiranmu. Masya Allah, janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirkan semangat ketika sholat. Tuh kayak kacarioskeun muadzin dicarekan. Terang tuh muadzin dicarekan. Kakak lagi biu, lohor geus adan deui asar jangan gitu ya. Si horeng lohorna 2:30, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Ketika semangat tidak dihadirkan, waktosna kabang balerkeun, kautamaan berjamaahna teu kacumponan, teu diudag, teu diupayakeun. Hati-hati, Pak. Nu katilu kakhusyuanana, wah tos ka mana mah urusan salat khusyuk. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza aqamu ila sholati qamu kusala. Jadi yang pertama, ketika cara melaksanakan sholat masih diliputi dengan rasa malas, berkutat dengan papuket waktos kabagi jeung naon, ya, kemudian masih terbagi dengan urusan hobi dan yang lain sebagainya, kagok ku A, B, C dan D. Nauzubillahi min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karakteristik seperti ini yang sangat mengkhawatirkan, ya, sangat tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dianggap sebagai orang-orang yang coba menipu Allah. Selanjutnya, yuraunan nasa. Motivasi sholatnya itu tidak ikhlas, masih ingin pandangan, penilaian, apresiasi dari orang lain, ria. Upamina tadi manaon tidak menghadirkan semangat gitu kan ya. Nuka dua mah tidak menghadirkan keikhlasan. Orang yang ritme tiap kali melaksanakan sholat masih kena papuket jeung penilaian orang gitu kan ya. Nauzubillahi min dzalik. Ketika Nabi Muhammad ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, diejek, dinistakan, kita tidak suka, tapi coba untuk protes terhadap diri, Pak. Ketika tiap sholat tidak menghadirkan semangat, protes diri kita, ya, gugat diri kita. Kenapa? Karena Allah tidak mau ditipu. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau dicela dengan perilaku dan karakteristik pola ritme alur ibadah kita ketika sholat, tidak menghadirkan semangat. Ikhwatu iman rahimakumullah, gugat diri kita, protes diri kita. Ketika kita memprotes orang-orang yang menghina Allah dan Rasulullah SAW, apalagi dilakukan oleh orang non muslim, diri kita protes oleh diri kita sendiri. Ketika ya Allah, sholatnya masih kena papuket gitu kan, jeung urusan-urusan anu sanes. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatu iman rahimakumullah. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, awwalu ma yuhasabu bihal abdu yaum al-qiyamah as-salat. Ikhwatu iman, hal pertama yang akan di cross check, ya, yang akan diverifikasi amal seseorang pasca kiamat adalah sholat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, masih coba perbaiki ritme alur pelaksanaan sholat. Yang kedua apa? Perbaiki motivasi sholat
kita. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak zikir, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala illa qalila, kecuali sebentar, kecuali sedikit. Kayak sah imamna yuh. Oh, imamna itu sok pararanjang. Kayak mending masbuk gitu contohnya gitu kan ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Komo biasana anu sapertos kieu mah dina ieu nya, dina tarawih ningali jadwal oh samingguan pertama mah rajin heula. Dalam satu minggu itu dipilih mana nu imamna sok panjang gitu ya. Mana imamna anu sok pondok kayak jadwal dicirian. Gitu kan ya, imam nasi bapak anu ustad anu maaf mendingan salat kena di bumi gitu kan ya. Hati-hati. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Anu hoyongna cepet-cepet gitu kan ya. Hesek kanggo khusyuk. Nauzubillah min dzalik. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Yang pertama, perbaiki salat 5 waktu kita. Tadi apa yang harus diperbaiki? Caranya. Caranya seperti apa? Hadirkan semangat. Ya, hadirkan semangat ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, munculkan keikhlasan. Ketiga, upayakan kekhusyuan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, perbaiki cara kita di dalam sholat Jumat, Pak. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk betul-betul perbaiki cara kita sholat Jumat. Ya, bahkan dianggap sebagai orang yang menistakan Allah, mencoba untuk menipu Allah, mencoba untuk menipu Rasulullah SAW. Ketika sholat Jumat kita tidak diperbaiki. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Pak. Idza kana yaumul jumu'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid al malaikatu yaktubuna al awwal fal awwal. Ini di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Pak. Setiap kali hari Jumat, ya, karena fi kulli babin min abwabil masjid, di tiap-tiap pintu masjid itu, al malaikatu, ada malaikat yaktubunal awwal fal awwal. Itu mencatat siapa yang datang pertama, datang berikutnya, selanjutnya next, kemudian lajeng, gitu kan ya, yang segala rupina. Ya. Wa idza jalasal imam, ketika imam duduk, berarti pas badai khutbah pertamanya sampai acan adzan kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan ya, imam teh lajeng calikannya. Nah, ta'wu as-safha, malaikat menutup catatannya, Pak. Otomatis anu sumpingna ahkeun we da salat Jumat namina oge salat Jumat asal ngiring salat nawe gitu kan ya, lepas. Ada keutamaan-keutamaan yang harus diikhtiarkan, Pak. Fadilah keutamaan banyak berzikir sambil menunggu imam naik mimbar, upayakan. Bahkan alur cara kita datang ke masjid pun menjadi sebuah sinyalemen bukti keimanan kita, Pak. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW, setiap hari Jumat itu ya, kana fi kulli babin min abwabil masjid, upami di tiap masjid aya sabara puluh pintu, tiap-tiap pintuna bakal disinggahi, ditempati oleh malaikat. Emutan orang tekeng menerawang, berarti aya sakian ribu malaikat. Coba bayangkeun di Purwakarta oge aya sakitu masjid teh aya sakitu pantau ka teu keng ngabayangkeun eta na we Pak nya. Tos we bayangkeun bahwa ada malaikat di tiap pintu masjid yang mencatat. Ya. Siapa yang datang pertama, datang berikutnya, selanjutnya, kemudian lalu gitu kan ya. Sampai ketika imam naik mimbar mengucapkan salam, kemudian duduk dan muadzin mengumandangkan azan, ya, para malaikat tersebut menutupkan catatannya. Flashback cara kita Jumatan kemarin seperti apa. Kalau kita masih berasumsi bahwasanya asal kebagian khutbah nawe gitu kan ya,
rukun salat Jumat salah sawiosna kakuping kasakseni hadir di 2 khutbah Pak, jantan sanes ngiringan salat hungkul. Cara ngupingkeun khutbahna oge dina hadis yang berikutnya ada ansit wasukut, heup jempe wasukut dan berdiam diri. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Pribados Al Ustad Pak Haji Deden oge insyaallah sok terang. Nu namina khotib mah dipayun ka pencerong ka kucileng. Aya anu nya leres ka kucileng. Hadir pas ketika khutbah pertama gitu kan ya. Kemudian kumaha ketika khutbah teh aya nu bari ngarokok gitunya gaple aing teh aya duit kagaple mah nya meureunnya. Nauzubillah min dzalik Pak. Hati-hati. Ataupun ngawangko ngobrol bahkan sok hoyong nyebat nami we. Imamna dipayun bisa ngigiran gitu nya, ngigir ningali nama ka mana we nya padahal imamna dipayun nuju ceramah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nyarios gitu atanapi ucang-ucang angge bari jeung ka mana emutan mah. Hati-hati ikhwatu iman rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW, cara kita salat Jumat, akhlak kita ketika melaksanakan salat Jumat menandakan takrim ta'zim terhadap Allah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salat Jumat adalah representasi dari keimanan. Coba ayat yang menjelaskan tentang perintah salat Jumat diawali dengan apa Pak? Lafaz apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bagaimana kita melaksanakan salat Jumat itulah representasi dari iman kita. Ketika Jang Macron kamarinya, Cep Macron, presiden ti Peuntas ti Perancis memperlihatkan ketidaksukaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita bereaksi, kita reaktif, lihat atau demo protes diri kita ketika cara kita melaksanakan sholat 5 waktu masih belum menghadirkan semangat, masih belum menghadirkan keikhlasan, masih jauh dalam mengikhtiarkan kekhusyuan. Protes, demo diri kita ketika cara kita melaksanakan sholat Jumat mindsetna asal hadir sholatna hungkul, padahal sholat Jumat merupakan representasi dari iman kita. Sekali lagi, representasi dari iman kita. Di dalam iman, di sana ada cakupan memuliakan Allah, mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keun kamari-kamari mah masih kene salat Jumat teh komo upami bumina caket mah nya ngupingkeunana di lawang pantau bumi gitu kan nya. Pas ngong adan ti paparetot we ke heula gitu kan nya ngiring salat. Nah, gitunya ikhwatu iman rahimakumullah. Gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, luar biasa. Upami nu ka masjidna tinggal 5 langkah dari rumah gitu contohnya, tetep Pak di masjid we nya ngiringan apa ngupingkeun ceramah atanapi khutbahna mah. Aya nu ka masjidna 5 langkah dari rumah ayanya di dieu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita coba protes diri kita, demo ka diri orang masing-masing. Kalau cara di dalam melaksanakan sholat 5 waktu tadi, kalau di dalam sholat 5 waktu apa yang harus dihadirkan Pak? Ulangi yang ketiga, yang ada 3 hal yang harus dihadirkan apa? Hadirkan semang, yang kedua hadirkan keikhlasan, ketiga ikhtiarkan kekhusyuan. Karena orang munafik mereka melakukan sholat 5 waktu dengan malas, yuraunan nasa, ingin dipandang baik oleh manusia, hartosna teu ikhlasnya, masih kene ria. Yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila, hoyong teh buru-buru cepat-cepat ditandaan dicirian gitu kan nya, bahkan request Pak Haji Pendi anu imamna ulah eta coret we gitu kan nya, anu ngahotiban teh gitu nya request. Jadi Jumat by request gitu kan. Khatu iman rahimakumullah. Ketiga, yang kedua, ketika salat Jumat apa yang harus diupayakan Pak? Ikhtiarkan keutamaannya, ya. Khatu iman rahimakumullah. Jadi kata Rasul SAW, sabda Rasul dawuhan mantena dina hadis Bukhari,
setiap kali hari Jumat Allah memerintahkan para malaikat untuk berdiam diri di tiap pintu masjid, yaktubuna ngagunakeun fi'il mudhari. Hartosna teras-terasan nyata anu sumping. Al awal fal awal yali tartib. Datang ka hiji, berikutna salajengna teras, lalu kemudian setelah itu tuanya. Kemudian wa idza jalasal imam, ketika imam duduk maka malaikat mencatat menutup catatannya. Wajawu yastami'una dzikra, para malaikat pun sama duduk untuk menyimak khutbah dari Jumat tersebut. Masya Allah. Jadi hayu Pak, perbaiki sholat 5 waktu kita. 2, perbaiki cara kita sholat Jumat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW, hadis anu katampiti sahabat Abdullah bin Amr bin As, putrana Amr bin As, atau yang disebut Ibnu Amr bin As, orang yang sholat Jumat itu masuk ke dalam 3 kategori Pak. Pertama, seseorang yang menghadirinya dengan melakukan perbuatan sia-sia, seueur ngobrol, ngawangkong, kongres, ngawangkong tuh beres-beres itunya, sambil ngobrol gitu kan ya, sambil ngantosan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dan kesia-siaan itu yang akan diberikan kepada orang tersebut, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang menghadiri sholat Jumat dengan membawa setumpuk doa, maka Allah berkenan untuk menerima doa tersebut atau menangguhkan doa tersebut. Artinya motivasinya mulai terbangun. Yang ketiga, seseorang yang menghadirinya dengan diam tanpa berbicara, maka Jumatnya akan bisa menjadi penggugur dosa. Masya Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi adab, akhlak, cara melaksanakan sholat utamina. Bahkan dulu Pak Haji Pendi pribados kantos ngadugikeun, cara kita bersiklus mempertahankan fitrah itu 3. Pertama, ada mempertahankan fitrah harian. Siklus untuk mempertahankan kesucian harian kita melalui sholat 5 waktu. Ya. Bainas sholawat, antara sholat-sholat itu yukafirun 5 bainahuma. Yukafiru atau mukafiratun. Yukafiru atau nabi mukafirat di dalam redaksi hadisnya. Itu bisa menjadi penggugur di antara kedua sholat yang dilewati. Itu yang mempertahankan siklus harian. Ada mempertahankan siklus fitrah mingguan, mempertahankan kesucian, momentum untuk mengampuni dosa 1 minggu ke belakang melalui sholat Jumu'ah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dan tahunan melalui saum Ramadan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi banyak hal yang harus banyak kita koreksi di dalam diri. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, orang yang banyak mengevaluasi diri mah akan memudahkan hisab Allah. Mengevaluasi diri, oh nya orang teh masih kene sok kieu diperbaiki. Jadi ringan Allah menghisabnya. Karena apa? Banyak keburukan-keburukan yang dikoreksi oleh dirinya kemudian diperbaiki langsung. Maka hisabnya akan ringan. Ini maksud dari hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi kalau kita banyak mengevaluasi diri, menyadari kekurangan kemudian diperbaiki di waktu yang akan datang, maka akan meringankan hisab kita. Karena akan banyak keburukan-keburukan yang diperbaiki sendiri oleh kita. Masya Allah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kita berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bisa memperbaiki makin hari makin baik dan menjadi orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan di dalam melakukan ketaatan. Ini yang paling utama Pak. Mudah di dalam melaksanakan ketaatan. Ikhlas di dalam ketaatan. Dan yang paling penting adalah istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Kita bermohon, bermunajat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap
menghadirkan cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.